Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman para penggiat Terma Wallet. Beberapa postingan hari ini dan mulai dari kemarin kita memperhatikan banyak yang memposting masalah Saka atau RBW tanpa suara. Atau ada yang mengartikan bahwa Saka atau Saca ini artinya suara asli ciptaan Allah. Jadi metode Saka ini adalah metode yang sangat baik. Saya juga pernah melihat postingannya di YouTube. Itu asang apa? Ada yang memvideokan bahwa ada gedung wallet yang bisa berhasil tanpa suara. Saya kira teknik ini menarik dan itu bisa digunakan dan juga itu betul, tidak salah. Kenapa? Kita lihat wallet Goa. Wallet Goa itu sudah puluhan tahun, ratusan tahun itu tanpa suara, tapi koloninya tetap ada, tetap berkembang ataupun tidak berkurang. Atau kita melihat saya pernah melihat daerah saya ini ada rumah kosong yang dimasuki wallet dan akhirnya wallet itu berkembang biak bikin sarang di sana, rumah kosong. Tapi tentunya tidak semua rumah kosong seperti itu. Toh banyak rumah kosong juga kosong, tidak ada walletnya. Atau misalnya menara masjid itu tidak ada suara, yang ada suara azan malah. Terus wallet masuk bersarang. Atau ada bangunan-bangunan apa saja yang kosong, itu ada memang wallet yang datang kemudian bersarang berkembang biak di situ. Padahal itu tidak menggunakan suara. Tapi tentunya tergantung dari kondisi koloni wallet yang ada di daerah itu. Kalau koloninya kurang, ada bangunan kosong, ya nggak ada wallet. Banyak bangunan kosong kita lihat di mana-mana, toh yang ada cuma kelelawar bukan wallet. Tapi memang ada bangunan-bangunan kosong yang didatangi wallet kemudian berkembang biak. Maka dari situlah mungkin sehingga teknik Saka ini yang tidak menggunakan suara ini akhirnya berkembang. Jadi saudara-saudara para penggiat Terma Wallet, dulu awalnya memang suara wallet ini tidak ada. Itu banyak di daerah Jawa, orang mengembangkan wallet itu tanpa suara dulunya dengan menggunakan teknik putar telur dengan seriti. Jadi seriti berkembang biak, telurnya diganti dengan wallet sehingga semakin hari wallet itu semakin berkembang. Seiring berjalannya waktu, maka terciptalah suara wallet, gunanya ya untuk memanggil wallet itu datang, mau tinggal dan berkembang biak. Maka suara itu pun berkembang di mana-mana, bukan cuma di Indonesia saja, bahkan di Asia Tenggara. Gunanya memanggil wallet untuk mempercepat wallet itu datang, tinggal dan berkembang. Jadi informasi seperti itu saudara-saudara, jangan langsung kita cerna, jangan langsung kita terima begitu saja, langsung percaya kemudian diperhatikan di RBW kita, hati-hati. Jangan sampai Anda galau yang berkepanjangan. Teknik ini saya rasa bisa digunakan kalau mau mencoba menggunakan itu apabila RBW Anda tentunya punya koloni terlebih dahulu. Apalagi saat ini kan zaman persaingan. Lagi di mana-mana orang pada bikin wallet, di mana-mana orang bikin RBW di semua pulau yang ada di Indonesia ini. Kalau Anda tidak menggunakan suara,
kemudian saingan Anda banyak, ada RBW yang sudah berhasil, saya rasa itu akan sangat sulit. Bisa Anda perhatikan apabila koloni itu banyak, kemudian mungkin Anda yang bikin pertama atau tunggal di daerah itu, saya rasa itu masuk akal. Tapi kalau untuk zaman sekarang ini tanpa suara baru pertama mendirikan, saya rasa hal itu yang sangat sulit. Saka ini juga bisa diartikan dengan teknik burung panggil burung, walet panggil walet. Kalau RBW baru atau RBW yang belum ada penghuninya, sekarang pertanyaannya burung siapa yang mau manggil siapa? Kalau ada misalnya burung beberapa ekor, belum koloni banyak, burungnya pergi cari makan, terus yang memanggil burung lain itu siapa? Atau misalnya maghrib malam dimatikan, saya rasa kalau RBW baru saya rasa walet akan cuek karena tidak ada pancingan suara yang didengar. Maka dari itu teknik ini saya rasa yang mau menggunakan silahkan apabila koloni Anda banyak. Kalau masih sedikit, apalagi zaman persaingan, saya rasa jadi pikir-pikir dulu. Kemudian banyak kita lihat di daerah saya, di daerah Anda juga di luar sana, banyak RBW sekarang yang sudah berhasil toh menggunakan suara dari awal sampai sekarang. Ada yang sudah sukses panen puluhan kilo atau belasan kilo itu sampai sekarang menggunakan suara. Artinya apa? Artinya menggunakan suara ini juga bagus kita pertahankan karena sudah ada bukti. Tetapi bukan berarti teknik saka ini tidak bagus atau tidak terbukti. Bisa saja mungkin ada di luar sana yang menggunakan teknik ini dan berhasil. Dan saya rasa teknik-teknik seperti ini adalah teknik kita masing-masing karena kita ini punya trik, punya teknik juga berbeda-beda. Maka saling menghargai pendapat orang lain juga itu harus. Tidak boleh kita saling menyalahkan, tidak boleh kita sok paling pintar, paling jago. Itu saya rasa kita hindari. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, jangan mencoba-coba teknik ini apabila daerah Anda itu daerah yang koloni kurang atau koloninya banyak tapi banyak saingan, saya rasa dipikir-pikir dulu. Kalau mau menggunakan teknik ini, mungkin cocoknya pada RBW yang sudah mempunyai populasi yang lumayan banyak, koloni banyak, itu bisa saja teknik burung, memanggil burung, saya rasa itu bagus, itu dahsyat. Contohnya, apabila Anda mematikan suara di RBW itu, maka walet-walet yang tinggal daerah di RBW kita ini banyak datang, bergerombol, berkerumun, semuanya saling teriak-teriak dan bisa memanggil BW lain, menarik perhatian BW lain hingga itu datang. Nah, itu bisa saja. Hal itu pernah dan sering saya gunakan di awal-awal RBW saya pribadi, itu dengan menggunakan teknik on off. Kadang saya menggunakan itu seminggu itu 1 kali. Sore suara panggil saya matikan. Wah, ternyata memang burung ramai. Burung yang sudah tinggal berteriak-teriak, memanggil burung, mengundang burung lain untuk datang bermain dan keluar masuk bisa saja itu ada yang tersedot. Itu bisa kita gunakan, tetapi jangan sering-sering. Harus ada jeda-jeda waktu atau on off. Bagi RBW baru, untuk zaman sekarang ini ya kita pikir-pikir dulu untuk tidak menggunakan suara. Tetaplah menggunakan suara seperti biasa. Toh contohnya sudah banyak RBW yang berhasil saat ini juga masih tetap menggunakan suara. Itu aja pendapat saya pribadi selaku orang yang masih belajar. Kemudian ini ya kewajiban kami di PAR Group untuk menyampaikan informasi dan menyampaikan pendapat. Intinya semua trik itu bisa digunakan, tidak ada yang baku, dan semoga sukses untuk kita semua.